Ratusan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat dinyatakan positif HIV/AIDS. Kementerian Kesehatan mencatat kasus HIV ibu hamil meningkat dalam 3 tahun terakhir. Lantas apa langkah pemerintah menangani penyakit mematikan itu? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Aprian Menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aniatun Wahirudin, saya Agna Rizkianesa. Kami di sini dari bidang PRS, kontingen PMR Wira SMA Negeri 1 Wangon. Kalian tahu nggak sih, di Kabupaten Banyumas ini, virus HIV atau penyakit AIDS telah menduduki urutan nomor 2 dengan kasus virus HIV atau penyakit AIDS terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, kami di sini akan mengedukasi kepada teman-teman tentang bahayanya virus HIV atau AIDS. Maka dari itu, simak video ini dengan baik ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kayaknya lagi asyik nih, boleh ya kita gabung? Boleh dong. Kita punya cerita seru nih teman-teman. Tapi sebelumnya biar ceritanya lebih nyaman, kita duduk melingkar dulu ya. Oke, kita melingkar yuk. Ini sini dekat. Hai teman-teman. Hai. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai cerita, lebih baik kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kita Agna Ani dari kontingen PMR Wira SMA Negeri 1 Wangon. Nah, teman-teman udah kenal kita kan? Sekarang giliran teman-teman nih yang memperkenalkan diri. Nanti jika ada teman kalian yang sudah memperkenalkan diri, kalian sapa dengan ucapan hai dan namanya ya. Oke. Yang mulai dari mana nih? Mulai ya. Jadi kamu dulu. Halo teman-teman. Hai. Kenalin, nama aku Ziza. Hai Ziza. Halo semua, kenalin nama aku Aska. Hai Asa. Hai semuanya, aku Nela. Hai Naila. Halo guys, kenalin aku Lulu. Hai Lulu. Hai teman-teman, aku Naya. Hai Naya. Hai semuanya, aku Alika. Hai Alika. Nah, sekarang kan kita udah saling kenal. Semoga kedepannya kita dapat berteman dengan baik ya. Oke. Oh ya, gimana sebelum kita cerita, kita main game dulu nih teman-teman. Mau apa enggak? Seru nggak? dong. Boleh. Apa tuh? Jadi kita akan main game puzzle ya. Nanti kalian juga bisa menebak apa yang dimaksud dari puzzle tersebut. Oke teman-teman? Oke. Kita merapat yuk. Kita main puzzle. Oh ini. Dibalikin semua aja biar gampang ya. Coba yang ini di mana? Coba. Nih di atas dong. Terus yang apa yang bener sih itu? Ini di samping. Di sini. Yang mana? Ini kayaknya ini di sini bawah kayaknya. nggak sih? Bawah. Ya nggak sih? Mana di tengah nggak sih? Tapi kayaknya ini dulu deh biar gampang. Ini. Nah, terus yang ini? Hah? Ya, enggak. Coba yang ini sini. Salah. Enggak apa-apa, kan namanya juga main. Ini di sini. Ini di sini. Nah, udah semuanya? Sudah. Nah, iya terbang. Kamu jeli banget sih. Pinter deh Cica. Oh ya, kira-kira dari gambar yang kalian susun, ada yang tahu nggak maksudnya apa? Yang tahu nggak nih? Nyuntik. Bisa jadi. Orang yang lagi berobat. Bisa jadi. Orang yang sedang menggunakan suntikan nggak sih itu? Ya, bener banget. Jadi, puzzle tersebut adalah gambar orang yang sedang menggunakan suntikan. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan kita menggunakan suntikan secara bergantian, kita dapat tertular penyakit loh. Penyakit Apa sih? bisa? Jadi, jika kita menggunakan jarum suntik secara bergantian, kita dapat tertular penyakit yang bernama AIDS. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu AIDS? Tahu nggak? Bukannya itu jenis-jenis nyamuk? Bukan. Ya. Bukan teman-teman. Biar saya jelasin ya. AIDS atau acquired immune deficiency syndrome adalah penyakit penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi rentan terhadap penyakit. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama HIV atau Human Immune Deficiency Virus.
Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu HIV dan AIDS. Dari penjelasan kita tadi, ada yang tahu nggak gimana ciri-ciri orang yang kena HIV? Yang tahu nggak? Badannya pucat nggak sih? Bisa jadi ruam-ruam, bisa Badannya jadi kurus, demam. bisa jadi. Tapi lebih spesifiknya, orang yang terkena HIV atau AIDS pada umumnya seperti orang sehat. Namun dampaknya dapat terlihat beberapa tahun kemudian. Biasanya juga orang yang terkena HIV atau AIDS, sistem kekebalannya akan menurun sehingga dapat terkena penyakit seperti TBC, kanker kulit, diare, dan penyakit infeksi lainnya. Pada zaman sekarang ya teman-teman, banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat. Salah satunya melakukan hubungan suami istri tanpa didasari dengan ikatan pernikahan yang sah. Hal tersebut dapat menularkan penyakit HIV. Apalagi jika salah satu pasangannya sudah tertular virus HIV. Karena virus HIV terkandung di dalam darah, cairan vagina, air mani, dan produk darah. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih gimana cara penularan virus HIV? Yang tahu nggak? Kalau nggak salah, hubungan seksual itu bisa menularkan virus HIV ya? Benar banget, tapi selain dari hubungan seksual, virus HIV dapat menular lewat transfusi darah jika darah yang ditransfusikan terinfeksi oleh virus HIV. Yang kedua, jarum suntik jika jarum yang digunakan tidak steril dan telah digunakan oleh pengguna narkoba. Yang terakhir, penularan lewat kehamilan. Jadi, kalian udah tahu kan kegiatan apa saja yang dapat menularkan HIV? Tahu. Sudah. Kemudian ada beberapa cara untuk mencegah penularan HIV. Yang pertama, tidak melakukan hubungan suami istri tanpa didasari dengan ikatan pernikahan yang sah. Yang kedua, menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian. Dan yang ketiga adalah katakan tidak pada seks bebas. Dan yang terakhir adalah hindari teman yang mengajak kita ke hal negatif dengan menyibukkan diri ke hal yang positif, seperti menyalurkan bakat kita ke dalam ekstrakurikuler dan melakukan olahraga secara rutin. Oh ya teman-teman, dari penjelasan kita tadi di atas, apakah ada penjelasan yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin ditanyakan nggak nih? Aku pengen nanya deh, tapi malu. Kenapa malu? Tanya aja. Ya udah deh, aku mau tanya. Kalau semisal ada teman kita yang terkena AIDS, apakah kita harus menjaga jarak dengan dia? Izin menjawab ya teman-teman. Jadi kita sebagai teman yang baik, kita tidak perlu menjauhi mereka. Kita harus mensupport mereka. Karena kegiatan seperti berjabat tangan, berenang, naik bus, makan dan minum bersama orang yang terkena AIDS tidak dapat menularkan virus HIV. Karena virus HIV terkandung di dalam darah, air mani, cairan vagina, dan produk darah lainnya. Jadi kita tidak boleh menjauhi mereka ya teman-teman. Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak nih? Aku. Boleh, apa itu? Cara nyembuhin penyakit AIDS itu gimana sih? Jadi ya teman-teman, penyakit AIDS ini belum ditemukan obatnya. Namun virusnya dapat dilemahkan dengan virus yang bernama dengan obat yang bernama obat antiretroviral. Obat ini akan membantu virus untuk melemahkannya sehingga tidak dapat menyebar ke seluruh tubuh. Jadi gitu teman-teman. Oh, gitu ya. Oh ya, dari cerita kita tadi, kita punya kesimpulannya teman-teman. Ada yang tahu nggak kesimpulannya apa? Oh iya. Apa yang ada yang tahu nggak? AIDS itu penyakit yang berbahaya bukan sih? Boleh, tapi belum lengkap nih teman-teman. Biar kita simpulin bareng-bareng aja ya. Oke. Jadi kesimpulan hari ini adalah HIV atau AIDS merupakan penyakit infeksi seksual menular yang perlu kita waspadai sejak dini dan belum ditemukan obatnya. Teman-teman, mau nggak buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Kesepakatan pencegahan penyebaran virus HIV. Jadi kesepakatan kita adalah yang pertama, kita harus hindari pergaulan bebas. Yang kedua, kita harus menolak ajakan teman kita yang menjerumuskan kita ke hal negatif. Yang terakhir, kita tidak boleh menjauhi teman kita yang terkena virus HIV. Jadi gitu teman-teman. Teman-teman setuju nggak nih? Setuju. Kok kalian males sih? Kalian bosan ya? Bosan. Gimana biar nggak bosan lagi dan biar semangat lagi, kita main game nih. Mau nggak? Seru nggak tuh? Seru dong, boy. Jadi kita akan main game tepuk 1 sampai 5. Ada yang tahu nggak cara mainnya gimana? Sini biar aku kasih tahu ya. Cara mainnya, kalau misalkan aku bilang tepuk 1, kalian tepuk kanan 1 kali. Kalau misalkan aku bilang tepuk 2, kalian tepuk kanan 1 kali.
kali dan kiri 1 kali. Kalau misalkan aku bilang tepuk 3, kalian tepuk kanan 1 kali, kiri 1 kali, dan atas 1 kali. Dan kalau misalkan aku bilang tepuk 4, kalian tepuk kanan 2 kali, tepuk kiri 2 kali. Dan yang terakhir, kalau misalkan aku bilang tepuk 5, kalian tepuk kanan 2 kali, tepuk kiri 2 kali, dan atas 1 kali. Bisa dipahami nih teman-teman? Bisa! Kayaknya aku kurang paham deh. Boleh dicoba dulu nggak bareng-bareng? Boleh. Kita coba bareng-bareng dulu ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Bisa. Oh ya, kalau misalkan aku bilang tepuk 5 2 kali, kalian diakhiri dengan teriakan yang kencang bilang ye ya. Oke. Oh ya, dengan tempo yang lebih cepat juga. Siap. Kita mulai ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Yeay, akhirnya teman-teman semangat lagi nih. Tapi sayangnya cerita kita pada hari ini kita cukupin sampai sini dulu ya. Nanti kita bisa cerita lagi di lain hari ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tapi sebelum kita akhiri kita mau pantun dulu nih. Nanti kalian jawab cakep ya. Oke. Penjual benang di dalam peti. Cakep. Bu Tuti menjahit kebaya. Cakep. Kita pamit undur diri. Terima kasih atas